Selamat malam semuanya. Selamat datang di podcast kami, podcast Lavandula. Nah, di sini tempat kita ngobrol santai tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mental dan keseharian ya. Nah, di sini dengan saya Tali Aditya alias Sultan, dan hari ini kita akan membahas tentang tema yang sangat relevan, yaitu menjaga kesehatan mental di era serba cepat. Nah, bersama saya dan di sini ada seorang psikolog sekaligus konselor kesehatan mental. Saya kenalkan di sini yaitu Moh Aidil Al-Ghazali nih. Halo, apa kabar nih Mas Aidil Al-Ghazali? Halo Mas Kali, baik kabarnya. Terima kasih ya sudah mengundang saya di sini yang di podcast Lavandula ya namanya Mas. Ya, benar. Podcast Tempat yang Lavandula. sangat bagus ya Mas ya. Terima kasih sudah mengundang saya Mas Kali. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil Al-Ghazali. Saya adalah seorang psikolog dan juga ahli konselor ya. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Nanti kita akan membahas tentang menjaga kesehatan di era serba cepat ya. Untuk teman-teman, dan di sini inilah Mas Aidil yang akan menjawab semuanya yang saya pertanyakan. Nah, untuk Mas Aidil sendiri nih, saya langsung kasih aja pertanyaan aja ya nih Mas. Ya silakan. Kan kita hidup di era yang serba cepat dan serba digital dan serba dituntut produktif nih. Nah, dari sisi psikolog sendiri nih ya Mas, apa sebenarnya yang banyak terjadi pada orang-orang saat ini nih Mas? Oh betul, karena sekarang itu sifatnya digital, semuanya serba cepat. Sekarang itu banyak orang yang di situ mengalami tekanan yang sifatnya itu invisible. Dia itu tekanannya tidak terlihat, tetapi bisa merasakannya. Karena digital ini sangat cepat. Mereka bisa meninformasi, dibombardir info yang sangat banyak yang tidak jelas informasinya. Kemudian kita harus merasa respon selalu cepat, dan kita tuh sering merasa bahwasanya kita tuh harus selalu on, selalu aktif di media sosial. Karena dampaknya nanti akhirnya muncullah stres yang berkepanjangan, kecemasan, bahkan sampai burnout. Karena informasi yang masuk sangat banyak tadi, kemudian kita merasa harus selalu fast respon, membalas dengan cepat, dan kita merasa on. Nah, nanti muncullah stres yang berkepanjangan, kecemasan, bahkan sampai burnout. Nah, Terus ada lagi ya yang disampaikan Mas? Apa udah cukup nih? oh cukup, mungkin itu aja sih. Mungkin itu aja ya. Ya, jadi sebenarnya disimpulkannya, kalau disimpulkan berarti kan orang-orang sekarang tuh yang luarnya kelihatan ceria, namun dalamnya tuh sangat kacau gitu. Oh ya betul. Iya, kan sudah jelaskan, bahkan orang-orang yang kita lihat seksama ya, dia di luar wah sangat bahagia, Nah, sangat gitu. gembira iya. Yang Tetapi ada beban sebenarnya pikiran gitu, Mas. di baliknya itu dia itu memiliki mental yang lemah karena media sosial menyerangnya, informasi yang masuk ke dalam dirinya sangatlah banyak. Dia merasa harus fast respon, dia merasa harus on, dan nanti akhirnya mentalnya itu menjadi lemah. Gitu ya. Ya. Nah, jadi yang tadi sudah disimpulkan Mas Aidil sendiri nih ya kan. Tadi kan banyak orang yang luarnya tuh kelihatan bahagia, Iya. tapi dalamnya tuh capek gitu ya Mas. Nah, itu menurut Mas nih ya, apa tanda-tanda yang bisa kita kenali atau kita lihat kalau mental kita tuh udah mulai kelelahan gitu? Oh, tanda-tandanya Ya. orang di situ mental mulai lemah gitu ya? Ya. Oh, ada banyak sekali Mas Adit. Kalau orang di situ tanda-tanda mentalnya sudah lemah. Yang pertama ya, dia itu sulit fokus atau di situ gampang lupa. Mungkin ya, ketika dia mengikuti pelajaran kampus, dia melakukan suatu hal, tetapi dia itu sulit fokus. Sulit fokus, dia tidak bisa memperhatikan apa yang dijelaskan. Dan dia itu gampang lupa. Dia kan gadget yang Nah sekarang gitu, ya. dia menerima materi, mungkin pas hari itu dia hafal, dia paham, tapi biasanya udah lupa. Karena kesehatan mentalnya itu sebenarnya dia itu sudah terganggu. Kemudian yang kedua, tanda-tandanya itu moodnya itu swing, atau gampang marah, atau gampang nangis tanpa sebab. Karena mentalnya sudah capek ya, dia mungkin sensitif, tekan apapun
tanpa sebab. Dia gampang marah, dia gampang menangis tanpa sebab karena mental sebenarnya dia itu sudah lelah, sudah capek. Kemudian yang ketiga, motivasinya itu turun. Dulu yang dia bercita-cita tinggi, dia memiliki keinginan yang sangat banyak sekali, tetapi karena mentalnya awal sudah lelah, sudah capek, akhirnya tidak ada motivasi di dalam dirinya, tidak ada semangat lagi. Kemudian yang keempat, tubuhnya itu merasa lelah, gampang capek, sering pusing atau dia tuh sakit-sakitan, dia tidak bisa beraktivitas sebagaimana wajarnya, dia gampang pusing, dikit-dikit pusing, lelah, gampang lupa. Nah, itu adalah orang yang di situ mentalnya itu sudah lelah, sudah capek. Kemudian yang terakhir, dia itu menghindari interaksi sosial. Dulu yang biasanya aktif bersosial dengan orang lain, banyak teman, karena dia itu mentalnya terganggu, akhirnya dia mengurangi interaksi sosial. Dia tidak bergaul dengan sana sini itu, dia terlalu sibuk dengan media sosialnya, padahal media sosial yang menghancurkan pada dirinya. Nah, itu adalah beberapa tanda-tanda orang yang mentalnya itu sudah lemah atau sudah sakit. Ya sih mas, bener sih. Tadi tuh semua yang tanda-tanda tuh ada pada Gen Z. Oh banyak sekali Gen Z yang sekarang tuh kayak tuh orang-orang tuh pada mengabaikan gitu. Aku paling capek cuma kurang tidur. Padahal tuh bisa lebih ya mas dari iya, itu. sebenarnya dia tuh udah terkena sekali tuh mentalnya, sangatlah capek. Benar. Mungkin anak-anak Gen Z sekarang, ini cuma kurang tidur, capek. Sepele. Bukan. Sebenarnya di baliknya dia itu nggak merasa kalau mentalnya itu sudah sakit, sudah jatuh. Akhirnya bisa membuat dirinya itu jatuh sakit atau dia memiliki pikiran yang lain. Iya. Ya. Nah, jadi gini ya mas, salah satu hal yang sering dibicarakan orang-orang nih adalah kan tekanan dari medsos itu sendiri nih. Nah, seberapa besar sih pengaruhnya medsos untuk anak-anak untuk zaman sekarang gitu? Oh, besar. Sebenarnya itu cukup besar ya tekanan dari media sosial untuk anak-anak sekarang Gen Z terutama ya mas ya. Jadi media sosial itu adalah suatu alat yang mana itu membandingkan diri kita dengan orang lain tanpa melihat prosesnya. Misal nih, saya melihat orang lain sukses. Nah, saya itu cuma melihat kesuksesannya saja tanpa melihat bagaimana proses atau jerih payah orang mencapai kesuksesannya itu. Makanya nanti muncullah rasa yang namanya itu FOMO. Tahu FOMO nggak mas? Ya, disebut sekarang anak-anak ya, FOMO. anak-anak banyak FOMO. FOMO itu ya dia itu gengsi, dia itu tidak melihat bagaimana proses orang mencapai kesuksesannya, dia hanya melihat hasilnya. Nah, seperti itu. Bahkan dia itu nanti karena dia itu FOMO, nanti muncul rasa tertinggal. Wah, tren-tren iya, orang lain bisa ini itu, tetapi saya nggak bisa apa-apa. Akhirnya muncullah rasa tertinggal di dalam dirinya. Atau mungkin ya bahasa sekarang insecure lah, insecure. Dia itu nggak bisa insecure. Kemudian selain itu, notifikasi yang sering muncul di dalam media sosial itu membuat otak itu selalu aktif. Muncul media sosial dari Instagram, WhatsApp, Facebook, semuanya notifikasi muncul sehingga otak kita tuh selalu bekerja aktif dan kita nanti akhirnya kurang istirahat. Gitu mas. Nah, jadi tuh berarti Gen Z tuh cuma ngelihat dari finalnya doang. Iya, dia hanya melihat titik akhirnya saja, gitu nggak ya, melihat Mas. prosesnya. Jadi tuh sebenarnya bukan medsosnya sendiri dong kalau gitu dong. Berarti cara kita menggunakan medsos itu tersebut tuh baik apa enggak gitu ya? Betul. Jadi media sosial itu cuma hanya sebagai alat komunikasi saja. Tergantung dari kita. Kita itu harus mengelola dengan baik. Bagaimana cara meresponnya, bagaimana kita mengelola waktu menggunakannya sehingga media sosial nanti itu berdampak baik terhadap diri kita, tidak merusak terhadap diri kita. Seperti itu Mas Andi. Nah, dari tadi yang udah dijelaskan Mas Aidil sendiri nih, tentang kesehatan mental dan cara menggunakan medsos. Nah, ini nih bagian yang paling ditunggu-tunggu nih Mas Aidil nih. Apa langkah yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan
mental di era serba cepat saat ini nih Mas Edi? Oh, ada beberapa hal yang di situ bisa apa nih? Menjaga kesehatan mental terhadap diri kita di era yang serba cepat saat ini. Yang pertama yaitu digital detox terjadwal. Maksudnya di sini tuh menggunakan gadget atau bermedia sosial itu 30 menit sampai 1 jam itu tanpa menggunakan gadget. Oh berarti nggak usah menggunakan Iya, dibatasi. Jadi antara 30 menit sampai 1 jam itu kita tidak menggunakan gadget. Nah, tujuannya dengan waktu yang kita luangkan tersebut sehingga kita itu bisa bersosial, kita bisa relax tanpa menggunakan gadget, tanpa ada notifikasi dari media sosial yang muncul terhadap diri kita. Sehingga mental kita itu bisa terjaga. Kemudian yang kedua, caranya yaitu bernafas dan memberikan ruang. Kita belajar pernafasan, kita belajar relax. Bernafas, contohnya bernafas sederhana, bernafas tarik nafas selama 4 detik, kemudian ditahan selama 4 detik dan dihembuskan selama 4 detik. Kita relax, agar nanti tubuh kita relax, mental kita nanti akan terjaga. Kemudian yang ketiga, batasi diri kita sendiri. Kita belajar mengatakan tidak terhadap orang lain. Kalau tubuh sudah memberikan sinyal, misal kita sudah mulai capek, kita ngantuk, nah itu adalah sinyal dari tubuh. Kita harus peka terhadap diri kita. Pernah kan Mas Adit udah merasa ngantuk, merasa capek tapi terus memaksa. Nah, itu sebenarnya itu udah ada sinyal kita harus beristirahat. Kemudian yang keempat, tetap terhubung dengan orang dekat. Nah, kita harus selalu berkomunikasi, kita curhat terhadap orang lain. Kalau ada masalah, suatu problem ya kita cerita agar nanti masalah tersebut tidak menumpuk di dalam diri kita, di dalam pikiran kita yang nanti akan berakibat fatal. Parah banget nanti kalau orang itu sudah memendam suatu masalah tapi kita tidak bisa menceritakan. Bahkan orang bunuh diri ya, tahu orang bunuh diri kan? Itu mungkin tandanya karena dia itu ada suatu masalah, suatu problem, tapi karena tidak ada tempat untuk bercerita, akhirnya dia tidak bisa pendam sendiri. Nah itu kacau gitu ya Mas. Iya, karena dipendam sendiri meledak, meledak stres, akhirnya bunuh diri. Kemudian yang kelima adalah konsumsi informasi secara sehat. Maksudnya itu informasi yang masuk ke dalam diri kita harus batasi, kita harus filter terlebih dahulu, kita saring ya, mana yang baik kita telaah, kita terima, mana yang buruk kita buang, sehingga jangan sampai semua informasi masuk ke dalam diri kita, nanti akan berakibat fatal terhadap diri kita. Nah itu Mas Adit, beberapa langkah atau cara untuk menjaga kesehatan mental diri kita di era saat ini. Oh, jadi dari 5 tersebut tuh menurut saya emang benar-benar pengaruh sih Mas. Oh iya, sangat berpengaruh terhadap diri kita. Sebelumnya kan udah sekarang tuh banyak banget gitu ya yang orang-orang tuh pada kehilangan mentalnya atau apa gitu ya. Iya. Sekarang tuh kacau lah Mas. Kacau banget kalau sekarang sih Mas. Padahal tuh langkah-langkahnya tuh sederhana gitu ya. Oh Mas. sangat sederhana sebenarnya sih Mas Adit. Tapi tuh sekarang anak-anak zaman sekarang tuh cuek gitu lah. Iya, dia tidak merasa. Tidak dilakukan gitu, padahal tuh gampang banget gitu ya. Betul, karena kunci kesehatan mental itu adalah konsisten. Dia konsisten melakukannya, bukan hanya kemewahan saja. Seperti itu Mas Adi. Itu berarti fatal gitu ya, Iya. kalau ditinggalkan. Iya betul. Nah, jadi kan nih Mas Aidin tadi kan udah menjelaskan tentang kesehatan mental, Media terus dengan sosial. bermedia sosial yang benar, terus langkah-langkah juga, udah menjelaskan semuanya lah untuk apa kesehatan mental tuh ya kan. Nah, sebelum kita akhiri nih Mas Aidin, apakah ada pesan singkat atau pesan lah untuk pendengar kita hari ini yang mungkin merasa capek dan lelah atau dia sedang mempunyai gangguan mental atau apa gitu Mas Aidin? Oh, saya izin buka catatan saya dulu ya, yang sudah saya tulis. Saya Udah sudah siapkan nih, Mas Edi. Saya sudah siapkan Siapkan. kata-kata untuk hari ini. Jadi untuk teman-teman semua yang di situ mulai merasa lelah, capek, putus asa, bahkan kalian ingat, kalian itu tidak sendiri. Kalian interaksi dengan orang lain itu boleh. Tidak apa-apa untuk melambat, tidak apa-apa merasa tidak baik-baik saja. Yang penting kalian jangan memaksa diri untuk terus kuat. Nah, cari bantuan, cari ruang. Nah,
Dan ketika tubuh sudah merasa capek, ya kita butuh istirahat. Jadi Mas Adit, semuanya itu nggak harus kita capai. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian bisa mendengarkan apa pesan tadi Mas Aidil. Kita tuh manusia juga, kita tuh butuh ruang untuk bercerita gitu ya Mas. Betul, kita harus menceritakan suatu masalah yang ada dalam diri kita terhadap orang yang tepat. Nah, jadi jangan paksakan diri kalian ya guys. Ya, mungkin sampai sini aja ya Mas Aidil. Ya. Terima kasih Mas Aidil Terima atas kasih, obrolan Mas yang Adit. sangat bermakna hari ini. Ya, terima kasih Mas Adit sudah mengundang saya di podcast kali ini. Mungkin dari saya, wah sangat bersyukur bisa datang dan hadir untuk mengisi podcast di Lavandula saat ini. Dan terima kasih juga untuk para pendengar untuk malam hari ini yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan podcast kami. Nah, semoga pembahasan malam ini dapat bermakna untuk kalian-kalian, teman-teman yang lagi merasa capek atau apa. Ingat ya apa yang dikatakan Mas Aidil tadi, teman-teman. Dan kalian jangan lupa menjaga diri kalian dan kesehatan diri kalian. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya, Bye. teman-teman. Bye.